hari ini? Semoga selalu sehat ya. Semoga kalian juga dalam keadaan mad mood. Jadi salam mad mood dulu. Hari ini kita mau bahas lagi tentang matematika. Aku barusan dapat request nih mad people untuk bahas terkait materi vektor. Kalian udah pernah tahu belum vektor itu apa? Atau kakak-kakak yang udah kuliah sekarang, kalian masih ingat nggak vektor itu apa? Hari ini aku mau ingetin buat like dan juga subscribe-nya dulu mad people. Kita langsung masuk ke materi. Jadi, mad people, hari ini kita mau bahas 3 subbab terkait vektor. Yang pertama, kita bahas pengertian dari vektor itu sendiri. Sebenarnya vektor itu apa sih, Kak? Gitu ya, nanti kita bahas. Kemudian, ada vektor pada bidang, dan yang terakhir ada vektor pada ruang. Buat kalian yang belum dapat konsep dari vektor, insya Allah di sini kakak mau jelasin konsepnya. Jadi biar kalian itu ingat dan ada gambaran lengkap terkait vektor. Biar kalian itu gak ngafalin rumus, tapi tahu dari konsep dasarnya ya mad people ya. Kita mulai mad people. Kita kenalan dulu sama yang namanya vektor. Tandanya gimana tuh Kak kalau mau melambangkan vektor? Ingat, di sini ada tanda panah di atas huruf mad people. Jadi kalau kalian ketemu ada huruf, terus di atasnya ada tanda panahnya, kemungkinan itu vektor. Paham ya? Selanjutnya Kak, sebenarnya besaran vektor ini apa sih Kak? Gitu. Kenapa Kakak sebutnya besaran vektor? Karena kalau kalian udah belajar fisika mad people, kalian akan tahu yang namanya besaran skalar dan besaran vektor. Apa nih Kak bedanya? Nah, di sini besaran skalar itu dia punya nilai. Punya nih nilai aja. Tapi kalau misalnya kalian udah masuk ke besaran vektor, dia di sini punya nilai dan punya arah mad people. Kenapa nih Kak? Kok besaran fisika terus kita pelajari di dalam matematika? Sebenarnya mad people, kalau misalnya kalian lihat di materi-materi fisika itu juga banyak banget materi matematikanya gitu. Nah, kalian tahu nggak sih aplikasi dari besaran vektor ini buat di dunia nyata? Kalian sering nggak pakai Google Maps? Nah, Google Maps itu juga menggunakan perumusan matematika yaitu vektor ternyata mad people. Kakak punya sebuah konsep nih. Jadi di sini ada garis ya. Garisnya ini pangkalnya, kemudian ini ujungnya. Kalian lihatnya adalah berapa pergerakan di sumbu X-nya, terus berapa pergerakan di sumbu Y-nya mad people. Di sini kakak contohnya adalah 3 satuan pergerakannya. Kemudian di sininya juga 3 satuan. Berarti dia ada di koordinat 3,3 ya. 3 satuan ya, bukan berarti dia itu pangkalnya ada di titik 0,0, tetapi pergerakannya adalah 3 satuan, 3,3. Nah, kemudian mad people, kalau kita belajar tentang vektor, kita harus perhatiin juga arahnya. Dia itu bergeraknya ke kanan atau ke kiri. Contoh yang kakak bikin pergerakannya ke arah kanan. Nah, jadi nilainya berapa Kak? Nilainya adalah penulisannya, kalau kita punya vektor A, di mana garisnya adalah ini, penulisannya itu adalah komponen X dan komponen Y-nya. Di dalam kurung penulisan vektor. Paham ya? Dia punya arah. Dia ada di koordinat 3,3 satuan. Tandanya positif, arahnya ke kanan. Paham ya mad people ya? Nah, buat lebih paham lagi nih, sekarang kakak mau tanya bedanya jarak sama perpindahan. Nih, kakak punya nih, misal kakak jalan dari titik A ke titik B yang jauhnya ini adalah 10 meter. Kakak jalan dari A ke B, terus habis itu kakak lanjut lagi, balik lagi dari B ke A. Berarti kalau kakak tanya jarak yang akan kakak tempuh otomatis adalah 10 ditambah 10. Berapa? 20 meter. Ya nggak? Tetapi kalau kakak tanyanya perpindahan, itu kita harus memperhatikan arah dari pergerakan kita mad people. Kakak tadi ke kanan atau ke B 10, betul ya? Kemudian kakak balik lagi sampai kakak balik lagi di titik A.
Berarti kan kakak bergerak sejauh 10 lagi, tapi arahnya berlawanan, berarti dikurang 10 kurang 10, berarti kakak 0 kan perpindahannya. Kalau kakak jalan dari sini, terus kakak jalan ke sini, terus kakak balik lagi nih ke sini. Sia-sia banget, perpindahannya 0 karena kakak tetap di posisi awal, my people ya. Paham ya? Semoga membantu buat kalian memahami konsep dari vektor ini. Nah, di sini kita masuk ke subbab selanjutnya, yaitu vektor pada bidang. Kalau misalnya kita ngomongin vektor pada bidang, kunci katanya adalah, atau kata kuncinya adalah 2 dimensi. Maksudnya apa kak 2 dimensi? Jadi karena dia vektor pada bidang, yaitu vektor yang berada pada bidang 2 dimensi, my people. Kemudian dia di sini bilang bahwa pangkalnya ada di posisi 0,0 atau di koordinat pusat, titik pusat, paham ya? Kemudian dia itu ujungnya ada di titik x, y. Berarti berapapun angka di sumbu x dan sumbu y. Paham? Kita masuk ke contoh deh kalau gitu. Kakak punya garis O ke A. Garis O ke A. Titik tanggalnya ada di 0,0, kemudian titik ujungnya ada di koordinat 6,5. 6,5. Nah, itu salah satu contoh dari vektor. Tapi perhatiin my people, dia pergerakannya ke kanan atau ke kiri. Kalau dia ke kanan berarti penulisannya adalah 6/5 gitu, nggak ada yang negatif. Tapi my people, kakak punya contoh satu lagi dari titik O ke titik B, pergerakannya ke arah kiri. Kalau pergerakannya ke arah kiri, otomatis dia akan min 4, bukan 4 lagi, ya. Kemudian kita lihat sumbu y-nya berapa, berarti min 4, terus bawahnya tuh 7 penulisannya. Paham ya, my people ya? Nah kak, di sini kenapa nih kakak bikin garis lagi dari A ke B? Lihat, A ke B sebuah garis yang dia punya arah pergerakan, otomatis dia juga termasuk sebuah vektor. Bisa nggak kalian cari dia itu nilainya berapa? Kan arahnya kita udah tahu, dia ke kiri, ya nggak? Kemudian kalian bisa cari dong nilainya berapa. Lihat, pergerakannya dari 6 ke min 4, berapa? 10 ya. Karena dia ke kiri, jadi kita bilangnya min 10. Paham? Min 10. Kemudian pergerakan yang sumbu y-nya itu adalah 2 atau komponen y-nya 2. Kok 2 sih kak? Kalian lihat ini. Pangkalnya dia ada di 5. Kemudian dia naik sampai ke 7 nih. Ya, berarti kita akan bisa katakan bahwa komponen y-nya adalah 2, yaitu min 10 tambah 2 jadinya. Paham ya, my people ya? Nah, sebenarnya my people, AB-nya ini bisa kita dapatkan dari pengurangan antara vektor B dikurang dengan vektor A. Gimana tuh kak? Ya udah, vektor B-nya tadi min 4 sama 7 dikurang sama 6 sama 5 tadi ya. Berarti kita dapatkan min 10 sama 2 komponen y-nya, my people. Semoga membantu kalian memahami tentang vektor pada bidang ya, my people ya. Oke, kita lanjutin ya. Jadi di sini kalau misalnya kita punya tadi materi vektor pada bidang, kan tadi udah paham ya. Sekarang kita mau cari besarnya nilai dari vektor pada bidang itu. Contohnya, diketahui vektor A itu di dalam matriksnya adalah min 5 sama min 4, kemudian vektor B-nya min 5 sama 2. Nah, di sini diminta untuk menentukan besarnya A dan juga besarnya B. Nah, di sini my people, ini gampang banget. Ini tinggal kita pakai rumus Pitagoras. Buat kalian yang belum paham tentang Pitagoras bisa dicari di video aku, di channel YouTube aku ya. Nah, di sini kita tinggal masukin aja. Kalau ditanya besarnya A, berarti kan kita tinggal masukin ya nilai dari ini sama ini ke Pitagoras. Ingat. Jadi tinggal kita akar, terus dalam kurung min 5 dikuadratkan ditambah dengan min 4 dikuadratkan, my people. Paham ya? Berarti berapa nih? 5 kuadrat, 25, 4 kuadrat, 16. Berarti berapa, my people? Nah, jadi hasilnya adalah akar 41 satuan.
Kemudian besarnya B. Akar dari min 5 dikuadratkan ditambah dengan 2 kuadrat. Berarti kita dapatnya 25 ditambah sama 4. Berapa? Akar 29, math people. Satuan. Nah, semoga paham ya math people ya. Kita lanjut ke subbab terakhir, yaitu vektor pada ruang, math people. Jadi, kalau tadi vektor pada bidang itu kuncinya adalah 2 dimensi, sekarang kuncinya adalah 3 dimensi karena pada ruang. Di sini ada beberapa ciri buat kita ngenalin si vektor pada ruang ini. Yang pertama, kata kuncinya adalah 3 dimensi tadi ya. Yang kedua adalah tegak lurus dan berpotongan di pangkal. Contohnya gimana nih Kak? Nih, dimana gambar balongnya itu udah pasti punya 3 sumbu dong. Misalnya kita kasih nama X, Y, Z deh, boleh nggak? X, Y, Z, X, Y, Z. Nah, dengan kayak gini kita itu sebenarnya udah gampang banget nentuin si koordinat dari vektor yang mau kita cari itu. Contohnya, di sini sumbu X-nya nilainya 3, ya udah berarti kan dia posisinya di 3. Terus habis itu Y-nya 4 dan Z-nya itu 1, ya udah 3, 4, 1, X, Y, Z. Gitu aja sih sebenarnya. Tapi gambarnya itu, ini anggap aja gambarnya bagus ya. Gambarnya ini posisinya ada diagonal ruang, math people. Dimana diagonal ruang ini nih, kalau dikeluarin kan dia jadi persegi panjang gitu kan. Nah, si vektornya itu arahnya kayak gini, ke atas. Paham ya? Nanti dicari lagi referensi gambar terkait si vektor pada ruang, math people. Terus penulisan dalam matriksnya gimana Kak? Sebenarnya sama aja. Tinggal kita cari komponen X-nya, komponen Y-nya, sama komponen Z-nya. Kalau tadi kita udah dapat 3, 4, 1, ya udah tinggal kita masukin ke dalam matriksnya. Paham ya? 3, 4, 1. Nah, pada soal terakhir yang bisa kita bahas nih, math people. Di sini ada contoh untuk vektor pada ruang. Kita diminta untuk menentukan besarnya si A ini, yang dimana matriksnya itu berisi 3, min 1, sama 2. Ingat tadi buat tentuin besarnya itu kita tinggal cari akar dan dikuadratkan. Berarti besarnya A itu kita akan dapatkan dari akar 3 kuadrat ditambah min 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Berapa math people? 3 kuadrat 9 tambah 1 tambah 2 kuadrat 4. Berarti 14 ya, akar 14 satuan. Gimana math people pembahasan dasar vektor yang tadi kita udah bahas? Semoga membantu kalian untuk memahami tentang vektor, math people. Kalau misalnya masih ada yang kurang jelas, belum paham, terus ada materi tambahan, soal-soal tambahan, kalian bisa DM aku di IG Yayan Serat Official, atau kalian bisa komen di bawah, math people. Mungkin segitu dulu video dari aku kali ini. Semoga membantu kalian, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa kalian tetap jaga moodnya untuk belajar matematika. Jadi salam math mood dulu, karena nggak akan ada ruginya kalian buat belajar matematika, math people. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.